Sok mangga sing enak. Diupnya nu enak, nu santai. Dah ya. Yang penting bikin senyaman mungkin, senyaman mungkin. Ibu-ibu saya ulangi bagi yang baru datang nggih. Mohon perhatiannya. Yang pertama, pengajian kita sepakati setiap minggu di hari Selasa sore. Terus mulainya pengajian jam 4 red. Kok ada 2 orang 3 orang kita mulai, tidak nunggu sampai lengkap. Terus kemudian ibu-ibu yang kita bahas adalah kitab kuning Safinatun Najah. Itu lebih ke dasar-dasar Islam. Kita dari dasar-dasar Islam dulu pelan-pelan. Insya Allah tujuan akhirnya adalah akhlak yang mulia. Tujuan akhirnya itu. Jadi kita ngaji, kita apapun itu tujuan akhirnya adalah membawa akhlak kita semakin mulia, semakin baik. Itu manfaatnya, tujuan akhirnya yang diharapkan itu. Terus kemudian ibu-ibu ketika menuntut ilmu itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia banyak, ibu-ibu nggak apa-apa ya? Bisa bahasa Indonesia lah ya. Aya adab-adab ketika orang sadayana nuntut ilmu. Nu kudu diperhatikan agar ilmu eta bisa asup lan bisa membawa manfaat barokah kepada hirup orang sadayana. Nu hiji niat. Niat nu kahiji niat eta kudu bener, kudu lempeng. Ulah aya niat selain lillahi ta'ala, selain hanya mengharap ridhona Allah Subhanahu wa taala. Pasrah wae ku Allah. Mudeng tak mudeng ya. Itu jangan menjadi masalah. Yang penting yang kita harapkan adalah ridho. Ridho itu bombongnya Gusti Allah. Kok Mas Fikri menjelaskan masalah bab wudu kok saya nggak mudeng-mudeng ya? Nggak apa-apa ya. Nggak bisa menghafalkan nggak apa-apa. Yang kita harapkan duduk di sini adalah ridhonya, bombongnya Gusti Allah. Bisa jadi yang Mas Fikri jelaskan bab sholat, barokahnya ilmu, ya anak kita menjadi soleh, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Itulah barokahnya ilmu ya Bu ya. Jadi jangan menjadi beban, bikin senyaman mungkin. Terus kalau nanti 15 menit terakhir kita manfaatkan untuk sedikit tanya jawab nggih. Jadi ada tanya jawab 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir. Insyaallah sebelum kita masuk bab kitab Safinatun Najah, insyaallah kita masuknya mulai minggu depan. Ya. Pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol lah ya biar lebih akrab. Ya, biar lebih dekat gitu. Jadi selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu. Yang kedua adabnya adalah selain niat adalah untuk mendengarkan ilmu itu mulut harus diam. Punten ya. Mulut harus diam. Artinya apa? Fokuskan segala hati kita kepada yang berbicara ya. Berbicara. Jadi kita tidak boleh berbicara sendiri. Makanya ketika sholat Jumat, ketika khotbah itu ada hukum wajib namanya ketika khotib berbicara atau khotbah itu para jamaah dilarang bersuara atau gaduh atau apapun. Karena apa? Itu akan membatalkan hukum dari sholat Jumat itu sendiri. Maka ibu-ibu agar mendapatkan fadilah ilmu ini coba usahakan untuk jangan sampai ketinggalan satu kata pun. Nggih. Ulah sampai ketinggalan satu kata pun yang disampaikan. Karena yang disampaikan itu insya Allah bisa jadi tidak terulang lagi gitu ya. Jadi biar kita paham, usahakan jangan sampai melamun atau ketinggalan satu kata pun apa yang disampaikan. Berusahalah fokus. Insya Allah cepat nanti ngikutinnya. Yang ketiga adalah adabnya adalah kita sama-sama
memuliakan majelis ini dengan setelah keluar dari majelis ini tidak boleh membicarakan orang-orang yang tidak ada di majelis ini. Ya, adabnya itu. Jadi kok ada orang yang belum ngaji, ya kita tidak boleh membicarakan jelek ya Bu ya. Itu adabnya. Nggih. Syukur-syukur malah deketan, diajak itu malah lebih baik. Itu adab yang ketiga. Dah, insya Allah 3 itu tadi apa? Yang pertama, kahiji naon? Kahiji naon? Nih? Ya. Ini saya menyampaikan sederhana seperti ini nggak apa-apa ya. Biasanya saya kalau menyampaikan marah-marah Bu. Tapi ini saya berusahakan karena dengan ibu-ibu harus selembut mungkin ya. Biasanya saya marah-marah. Terus yang kedua, apa yang kedua? Mulut harus memperhatikan alias cek sunana teh dengeken gitu ya. Yang ketiga, kalau pulang tidak boleh membicarakan saudara kita yang belum pengaji. Ya, itu 3 itu. Yang keempat, tak tambahi, kita harus berusaha mengamalkan. Ya, berusaha mengamalkan semampunya. Buat apa kita jauh-jauh capek-capek niangan ilmu, lamun nyampe imah ilmu etak cuman diselehke apa? Diletakkan. Ya. Ditenden ya. Jika jauh ditenden ungkul untuk diakan gitu ya. Maka ilmu itu mual bisa bermanfaat ya, malah busuk, bener nggak? Orang capek-capek ngalak cau ya, melak cau ya, nges melak berbuah ya, nges melak bawa pulang mas mateng ditenden ungkul gitu kan, untuk diakan. Kira-kira orang menang manfaatnya ente? Wah, itulah ilmu ya Bu ya, ilmu. Jadi jangan sampai kita tidak ingin melaksanakan. Terus dalam melaksanakan, tak kasih kunci, jangan dijadikan beban. Kok saya harus gini-gini? Jangan. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menggerakkan kita melaksanakan ilmu itu adalah Allah. Kok saya bisanya cuma sakieu kajen? Eta pamerekna Gusti Allah. Gitu ya Bu ya. Nggih. Jadi insya Allah kitab Safinatun Najah itu bab yang pertama itu adalah kaitannya dengan rukun Islam. Insya Allah minggu depan kita masuk rukun Islam. Hari ini sedikit saya cuma cerita saja agar kita itu nyambung. Kenapa sih kita itu disebut manusia? Kenapa sih Allah menciptakan manusia? Kok kenapa sih akhirnya kudu niangan ilmu gitu Lin? Kok kenapa sih orang kudu jadi jalma hade gitu ya? Kok kenapa engke kudu orang ayak paehna? Kenapa ente hirup terus gitu Lin? Terus engke lamun paeh orang erek kemana gitu kan? Eta kudu orang bisa memahami heula. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kita harus menyadari flashback ke belakang. Flashback itu flashback teh mengingat-ingat nungges Pareto gitu ya. Ya. Orang dilahirkan ku saha? Indung orang tin. Indung orang. Indung orang dilahirkan ke indung orang deui ya. Ya. Terus kemudian indung deui dilahirkan ke indung deui, moal aya jalma anu lahir di batu gitu Lin. Artinya apa? Manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini itu punya istri namanya Siti Hawa. Kita mundur lagi. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah menciptakan Adam, eta geus aya makhluk nu arana malaikat dan juga jin, ya. Itu dua-duanya sangat takwa kepada Allah. Ya, Bu ya. Jadi orang pengen nyaho, orang teh asalnya di mana gitu, di meni gitu ya. Terus kemudian sebelum Allah menciptakan malaikat dan jin, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Alam semesta ini Allah mikir deui orang. Berarti alam semesta ini asalnya dari mana gitu kan? Itulah saya kasih tahu rahasia hari ini yang harus panjenengan tahu.
semua alam semesta ini, ruh, makhluk, manusia, hewan, malaikat, jin, buruk dan sebagainya yang diciptakan oleh Allah, surga neraka, itu bibitnya dari Nur Muhammad. Dari apa, Bu? Nur Muhammad. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Nur itu cahaya, Muhammad itu yang terpuji. Ya. Nur itu cahaya, Muhammad itu terpuji. Ya. Jadi cahaya yang begitu terpuji itulah yang diciptakan oleh Allah, merupakan bibit dari semua alam semesta ini. Nur Muhammad eta asalnya dari nur Allah, cahaya Allah, cahaya Allah asalnya dari zat abadi yang tiada awal dan tiada akhir, tiada bertempat, tiada berwaktu. Ya, Allah yang menciptakan tempat tapi tidak berbutuh tempat, Allah yang menciptakan waktu tidak butuh waktu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang nyambung ya. Ternyata lamun diruntut-runtut orang asalnya dari Allah. Lamun cek gambaran sederhana kieu, Bu. Nyaho garam. Garam nggih. Nggih, ayeuna cerita ya, Bu ya, cerita ya nggih. Lain naon. Insyaallah minggu depan kita masuk bab rukun Islam yang lebih ke arah syariat. Garam naon sunane teh, Bu? Uyah. Uyah itu asalnya dari apa? Air laut. Tetapi uyah eta lamun geus jadi uyah, cek uyah, aing uyah gitu lin. Manusia lamun cek manusia itu lamun aing manusia. Poho lamun asalnya diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap lautannya. Maka kenapa kok kita harus bertauhid? Itu seperti itu, Bu. Agar kita ingat siapa pencipta siapa Tuhan kita. Kita kembali, Allah menciptakan berarti Nur Muhammad. Nur Muhammad terciptalah semua alam semesta ini dalam 6 masa. Ya, Allah menciptakan semua alam semesta ini dalam 6 masa. Terciptalah langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih. Bumi, ya, bumi ini kan ada bulan. Ya, bumi dan bulan ini mengelilingi yang namanya matahari, muter gitu, Bu. Nah, ini biar kita semakin ingat keimanan kita ya. Saya ceritakan seperti ini. Ini belum masuk bab pengajian belum. Bumi itu mengitari yang namanya matahari. Bumi ini mengitari matahari bersama 8 planet yang lainnya. Berarti itulah yang namanya galaksi Bima Sakti. Matahari yang segede-gedenya eta diiteri oleh 9 planet yang segidak bumi iya. Itu namanya satu galaksi Bima Sakti. Itulah langit tingkat pertama. Di atasnya langit pertama Allah menciptakan langit kedua. Satu galaksi Bima Sakti itu tadi yang kita tempati ini, itu hanya satu dari miliaran atau triliunan ibarat pasir ditaruh di padang pasir. Bayangkan. Ayo, satu galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini, Bu. Ya, itu sudah diteliti dan dibuktikan kebenarannya oleh para profesor. Itu merupakan satu butir pasir ditaruh di luasnya padang pasir. Itulah tingkatan langit tingkat kedua. Langit tingkat ketiga itu ibarat langit yang tingkat 2 tadi, ibarat gitu lagi. Satu butir pasir di antara luasnya padang gitu terus sampai langit tingkat ke-7. Di sana ada Sidratul Muntaha, di atasnya lagi Mustawa, kemudian Arsy, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi Allah bukan di atas sana, bukan. Ya, Allah tidak di atas sana yang paling atas yang saya sebutkan tadi, bukan. Tetapi Allah menciptakan semua itu, tetapi tidak butuh tempat semuanya itu. Gitu ya, Bu ya. Kemudian Allah menciptakan yang namanya malaikat. Malaikat itu paling bertakwa, beribadah mengelilingi Arsy itu tadi, luar biasa takwanya. Jin juga seperti itu. Tetapi kemudian Allah menciptakan arana jalma. Nah, ini awal mula semua terjadi hal seperti ini setelah ketika Allah menciptakan yang namanya manusia. Ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa, Bu? Nabi Adam. Nabi Adam ini ketika diciptakan dikabari para jin dan malaikat. Hei para jin dan malaikat,
aku Allah erek ngeciptaken nu arane jalma yang diciptakan dari tanah, maka bersujudlah, gitu kan ya, intinya gitu ya. Tapi malaikat protes lah, malaikat, bagaimana engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, gitu kan? Sedangkan jin jelas-jelas saya tidak akan menyembah, gitu kan, bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Si jin ini merasa dirinya diciptakan dari api, sesuatu yang sangat mulia. Ayo, berarti kalau orang yang merasa diri kita mulia, ya berarti nggak jauh bedanya dengan jin, ya, merasa paling alim, ya Bu ya, merasa paling pinter, merasa paling segalanya. Itu seperti jin itu tadi. Ketika ada manusia yang dianggapnya lebih rendah dari tanah, itu dia tidak mau menyembah atau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian karena tidak mau menyembah Adam, apa yang terjadi? Apa? Jin dilempar ke neraka, dinas nanti akan menjadi penghuninya neraka. Ya, kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga. Di surga Adam sendirian, sama Allah diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Ya Bu ya. Nah, tetapi jin juga nggak mau terima. Saya akan menggoda anak cucu Adam dan akan saya seret ke neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang mendaftar jadi orang bertakwa atau enggak? Kalau ibu-ibu sudah mendaftar jadi ingin tok aja, itu Anda sudah terbebas dari gangguan jin insya Allah. Karena itu sudah merupakan apa? Syarat utama agar tidak tergoda oleh godaan jin, ingin dulu bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Termasuk jenengan ingin pengajian, itu berarti dalam hati nurani ingin mengalahkan godaan jin yang terkutuk setan laknatullah. Udah nyambung ya Bu ya? Apa kebanteran saya ceritanya? Enggak ya? Ini pemahaman penting ini ya. Karena kalau tidak paham ke sini, nanti kita ujuk-ujuk gitu ya. Kok ujuk-ujuk rukun Islam gitu kan? Nggak ngerti sejarahnya manusia dulu gitu loh, maksud saya itu loh. Ya, paham ya Bu maksud saya. Terus kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga, jin akhirnya melaksanakan tugasnya. Allah mengatakan, hei Adam, jangan engkau dekati yang namanya buah khuldi. Ya. Itu kalau secara hakikat marifatnya ada Bu, tapi yang kita ceritakan hari ini adalah syariatnya, nggih. Nggak apa-apa. Itu nanti tahapan nanti. Saya bercerita hanya di koridor syariat. Terus kemudian buah khuldi itu karena setan merayu, ya, dimakanlah buah khuldi itu oleh Siti Hawa dan Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di muka bumi. Nah, itulah awalnya kenapa ada kita semua di bumi itu, seperti nenek moyang kita. Ternyata Nabi Adam ya itu mendapat tugas dari Allah untuk turun menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi etak Siti Hawa turunna di India. Nggih. Lamun Nabi Adam turun itu apa? Turunnya di Mekah sana di Arab ya. Jauh Lin. Ketemu setelah sekian ratus tahun. Ya. Pamajikan jeung salaki untuk ketemu berapa ratus tahun ya tak? Ayak di dia gitu ayak. ditinggal merantau suaminya ayak. Berarti Siti Hawa dan Nabi ada. Nggak apa-apa Bu, nanti sabar itu akan berbuah manis ya. Ya, yang penting uangnya selalu mengalir dengan manis gitu ya. Ya, bersyukur Bu kalau punya salaki yang jauh, doakan terus ya. Karena doa itu nafasnya agama yang akan menyelamatkan suami kita di rantauan sana adalah doa kita. Ya, jangan putus. Ya. Selain kita nagih-nagih duit ya, jangan putus doanya dong ya. Doanya ya, doakan terus ya Allah, selamatkanlah suami ya, hindarkanlah dari segala godaan dan sebagainya kan, lancarkanlah rezeki. Ketika sudah bertemu yang namanya di Mekah yang namanya Jabal
Rahmah yang sekarang menjadi tempat tujuan orang-orang yang umroh gitu kan, Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Sehingga mereka berkasih sayang di sana, muncullah keturunan. Ya. Keturunan itu Khobil dan Habil, dan 2 orang perempuan anaknya lagi dikawinkan silang gitu kan. Yang Khobil itu yang bunuh apa yang apa? Yang Khobil yang bunuh ya. Khobil dapatnya yang jelek ya. Yang Habil dapatnya yang cantik ya. Yang Khobil itu iri, Bu. Iri. Itulah pertama kali munculnya pembunuhan di dunia ini. Karena iri saudaranya dapat yang cantik, ya, saya dapat yang jelek, dibunuhlah Habil itu tadi sama Khobil. Dibunuh sehingga apa? Sehingga itulah ada burung gagak yang mencontohkan bagaimana cara mengubur seorang manusia. Kemudian beranak pinak, ya, muncul orang yang bertakwa semua saat itu. Setelah itu meninggal, semua orang itu akhirnya tobat. Khobil bertobat dan orang akhirnya menjadi orang yang anak keturunannya Adam itu menjadi orang yang Islam semua, Bu. Tauhid semua. Jadi Islam itu sudah ada zaman Nabi Adam loh ya. Islam bukan hadir di zaman Nabi Muhammad, tetapi sudah dari zamannya Nabi Adam. Orang waktu itu bertakwa semua. Ketika orang bertakwa itu ada 4 ayat jalma 4 ulama ibaratnya. Yang saya ceritakan sejarahnya. 4 ulama inilah yang dia ibaratnya ulama yang disegani, dicintai, diagung-agungkan oleh orang saat itu. Belum muncul Nabi Idris, belum. Masih antara Adam dan Idris. Nah, kemudian Nabi 4 ulama tadi akhirnya meninggal, Bu. Meninggal, ya. Saking meninggalnya 4 ulama tadi, dicintai oleh masyarakatnya, umatnya, nangis umatnya, bersedih hati mendalam selama berbulan-bulan. Ya, karena sedih, setan membisikkan ke salah satu tokoh di situ. Jika kamu ingin biar nggak sedih, buatlah patung. Nah, ini awalnya berhala, Bu. Buatlah patung yang menyerupai 4 etak jalma. Ya, agar apa? Engkau tidak sedih lagi. Sehingga mengingat patung itu, ketika engkau ingin menyembah kepada Allah, minta kepada Allah, mintalah lewat patung itu. Nah, itulah awal pertama terjadinya berhala atau kemusyrikan yang terjadi di dunia ini. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Tadinya mereka bertuhan Allah, tapi ulama 4-nya ini meninggal, mereka bersedih hati ya. Berlarut-larut setan membisikkan suruh membuat patung. Disitulah nanti kalau kamu minta kepada Allah lewatlah patung ini saya akan dikabulkan gitu kan. Bisikan setan kan pinter ya, Bu ya. Sehingga itulah muncul berhala. Ya. Muncul berhala sehingga Allah menurunkan nabi yang kedua, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Intinya sama, untuk mengembalikan kemurnian tauhid la ilaha illallah, untuk orang itu kembali bertuhan Allah. Gitu ceritanya. Nah, karena kita hidup di zaman Rasulullah Muhammad, kita besok akan mempelajari syariatnya Nabi Muhammad. Nah, Bu, kita ingat hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad, itu bentuk syariatnya beda-beda. Nabi yang dahulu, ada yang sholat di batin saja, ada. Ya. Ada yang nggak perlu gerakan, itu ada Nabi zaman dulu. Itu nggak salah, karena pada masanya seperti ini. Kalau sekarang kita hidup di zaman Rasulullah, ya sholatlah seperti ketentuannya Nabi Agung Muhammad SAW, bukan di batin saja, karena kita hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Maka pengajian minggu depan dan seterusnya kita akan pertajam syariat-syariat Rasulullah itu dan sedikit menyinggung sedikit hakikatnya sedikit ya. Semoga endingnya adalah akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Ibu-ibu menjadi istri yang terpuji bagi suami. Akhlak yang terpuji bagi anak-anak.
itu manfaatnya panjenengan harus pengajian, itu outputnya atau hasilnya harus menjadi orang seperti itu. Lamun cek Sundana teh kelakuan orang semakin menjadi orang yang berakhlakul karim. Nah, itu. Bu, setelah Nabi Adam ya memiliki semua keturunan, itu ayak nulari, Bu. Karena di Arab itu hesek neangan makanan ya. Itu lari ke Afrika. Di Afrika itu panas enggak? Panas. Karena panas di sana juga banyak singa ya, Bu ya. Maka orang Afrika eta dhuwur-dhuwur tuh naon? Jangkung-jangkung, hideng-hideng, ya kan? Kurus-kurus karena apa? Biar larinya banter kalau dikejar harimau. Kalau kepanasan, makanya dia hitam ya enggak? Kalau enggak hitam nanti kelihatan sama singa, Bu. Maka sama Allah di Afrika eta dibikin hideng. Nah, terus ada keturunan Nabi Adam yang lari ke daerah Cina. Cina nyaho Cina. Untuk saya kencan pernah. Nyaho ira. Bohong. Cina itu kan daerahnya bersalju ya, Bu ya. Cina gitu ini. Orang sangat itu ya. Bersalju, lamun aya matahari kan silau. Silau itu sudah naon? Serap. Jadi jalma teh lamun ngadele ngirip-ngirip kieu. Ya, ngirip-ngirip karena serap ya kan. Salju kena matahari serap, makanya orang Cina sipit sih. Cina, Jepang, Korea itu sama sipit sih. Sipit pendek-pendek, kulitnya warnanya putih gitu. Terus kemudian ada yang lari ke daerah Eropa, Bu. Ya. Di Eropa sana daerahnya dingin, ya. Matahari jarang. Sehingga orangnya tinggi-tinggi, kulitnya berbulu ya kan? Kan bule kan bulunya banyak. Ya. Kalau lihat di TV sote kan. Terus kenapa kok dibikin tinggi-tinggi? Lah kalau pendek-pendek mati katisen, Bu. Mati kedinginan itu apa artinya? Hah? Lah makanya dibikin jangkung-jangkung gagah-gagah tinggi-tinggi ya enggak? Agar dia bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi salju di saat itu. Nah, yang parah lagi, Bu, ada yang lari ke Jawa, Bu. Ada yang lari ke daerah Indonesia. Di Indonesia itu dulu ini hutan belantara loh, Bu. Tidak seperti ini, tidak. Kayunya gede-gede, hutannya lebat, Jawa itu ya. Indonesia ini ya. Bukan seperti ini sekarang udah banyak rumah, enggak. Ya. Sehingga yang lari ke Jawa itu mesti jalan mana pendek-pendek, hideng-hideng, pesek-pesek. Biar apa? Bisa telusupan ke hutan, Bu. Lin, lah kamu dibikin jangkung-jangkung, nabrak ranting ya, kena duri ya. Makanya Allah tuh saking hebatnya membuat orang Jawa itu pendek-pendek, elek-elek, pesek-pesek itu harus kita syukuri ya. Sehingga kita menjadi penguasa hutan di tanah kita gitu lah. Ya. Sama, Bu, saya juga pesek, Bu ya. Ya. Itulah artinya apa, Bu? Berarti saya panjenengan itu satu darah. Saya panjenengan itu satu darah. Satu persaudara. Satu sakit kita harus membantu. Bener nggak? Satu ada yang kesusahan nggak punya makan. Lah masa kita enak-enakan makan saudaranya ternyata samping nggak punya makan. Karena kita sebenarnya satu darah. Ya. Makanya Allah atau Nabi Muhammad mengajarkan berbuat baiklah kepada sesama. Orang kudu siga gitu di jalma gitu, Lin. Ya. Ternyata diturut-turut keturunan orang satu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berarti alasan pasnya ya, Bu ya. Ya, bener nggak? Kalau kita bersaudara sih, ya nggak? Alasan orang pating plotot-plotot gitu, ya. Ya. Ibu-ibu kok masih aya perasaan gampang pasea, gampang dan sebagainya. Itu nanti akan ada ilmunya. Kita bahas nanti, Bu. Bagaimana ilmu agar hati kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu itu ada caranya nanti.
Tapi pelan-pelan, itu endingnya nanti. Kita akan pelajari dulu sejarah peradaban ini tadi yang kita ceritakan, sejarah peradaban ya. Sejarah peradaban manusia yang kita ceritakan tadi itu membuka wawasan kita, oh jalma teh kudu siga gitu. Ternyata kita harus bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ketika manusia sudah nyampe bumi terus menyebar begitu luasnya. Tadi kan berhala sudah muncul ya. Berhala muncullah agama-agama yang lain tadi itu kayak Hindu, Buddha ya enggak? Dan Konghucu dan sebagainya karena berhala sudah mulai muncul. Ya. Berhala ini turunannya nanti ada yang berhala berupa api, ya enggak? Ada yang nyembah api, Majusi, ada yang nyembah matahari, ya kan? Makanya orang akhirnya bingung mencari Tuhannya yang mana. Ya. Dan sekarang berhala saat ini yang lebih berbahaya dari semua itu yang terlihat, yang kita masih sembah sama-sama, masih sembah tanpa kita sadari adalah berhala. Pertama, harta. Harta Sundanya naon, Bu? Harta Sundanya naon? Pakaya. Berhala saat ini yang masih sering kita sembah melalaikan kita untuk menyembah kepada Allah, yaitu naon buktina, Bu? Naon buktina kalau kita masih menyembah harta? Suruh ngaji embret cina. Kajen embret kebutuhan rumah tangga, bukan seperti itu. Bukan. Embret itu juga suatu kewajiban. Mencari harta sebanyak-banyaknya itu juga suatu kewajiban. Ya, yang Allah minta adalah ketika Allah memanggil, si fulan ayo sedekah, keluarkan. Itu sebenarnya paling ringan itu. Ya, cuman itu. Bukan berarti kita nggak boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, enggak. Justru harus orang kaya. Jadi jalma Islam itu kudu jadi jalma kaya. Ya, kaya hati, kaya harta. Tetapi yang Allah minta, jangan engkau cintai hartamu itu melebihi cintamu kepada aku Allah. Ya. Artinya apa? Ketika ada panggilan, besok rehab balik kampung. Ya, siapa yang masih ada awal? Berarti itu masih menyembah pakaya. Ayah budak ngaji setiap Sabtu sore. Budak suruh bawa ya 1.000 ya. Siapa yang masih awal? Padahal itu untuk demi kebaikan anaknya sendiri. Berjalan nggak, Bu, yang Sabtu sore? Berjalan. Oh, udah 2 hari. Udah 2 hari. Alhamdulillah. Berapa murid, Bu? 25. Subhanallah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dari Simbar, Batu Karut, Impres, tolong wawarkan anaknya harus dididik menjadi orang yang agamis. Ya, dunia semakin akhir, bekali anak kita menjadi anak yang agamis. Ya, duniawi itu sudah otomatis, Bu. Percaya nggak percaya otomatis duniawi itu. Mual ayak zaman untuk bisa gawe itu mual ayak sebenarnya. Ya. Agama ini yang kalau tidak dicari tidak akan dapat. Dunia, ya. Tidak dicari pun bakal dapat. Percaya nggak percaya apa? Bisa datang sendiri kok. Ya. Maka ibu-ibu kalau punya anak kecil, ya silahkan datangkan ke guru ngaji. Bisa yang di sana atau di sini, sama aja atau dimanapun ya. Syukur-syukur bisa terpusat di sini, alhamdulillah. Kok bisa ke depan kita bisa bikin TPQ, ya. Yang ini awal-awal ya. Kok ke depan kita bisa bikin TPQ, alhamdulillah, gitu kan? Kita bisa berjaya, Simbar yang jaya, kita bisa mandiri. Terus pengajian bapak-bapaknya malam Kamis setiap sebulan kali, ya suruh datang bapak-bapaknya gitu ya. Ibu-ibuna, masa ibu-ibuna unggul, bapak nanu wajib cari ilmu malah ente gitu kan. Didorong. Ikut pengajian umum malam Kamis besok. Malam Kamis besok setiap minggu pertama ya, itu ada Pak Kiai Abdul Syukur dari Sadabumi. Setiap minggu pertama di malam Kamis setiap awal bulan, sebulan sekali. Ikut itu pengajian umum bebas dari manapun ya. Habis sisa ya Bu ya. Gratis 100% gratis, orang bayar lah. Makanya ulah awal-awal
penting demi kebaikan kita sendiri. Bu, yang namanya nyangkul butuh ilmu nggak? Butuh. Maunya masak butuh ilmu nggak? Butuh. Biar bisa masak harus butuh ilmu. Lamun tuh masakan malah ada iya gitu. Ternyata ilmu itu penting. Untuk masuk surga butuh ilmu nggak? Lah, iya nggak? Nggak bisa. Lamun ngomong jamaah kuriman terus jamaah adik, tapi tanpa ilmu gitu kan? Ya, itu belum tentu adik di mata Allah. Cek dewek nah adik gitu kan. Di mata Allah belum tentu adik. Tadi lanjut ya. Ketika manusia itu Nabi Adam sudah beranak pinak, manusia mulai terlalaikan siapa Tuhannya. Termasuk kita saat ini kita sudah mulai menyembah berhala yang saat ini arana etak paka. Ya. Nu kedua naon? Tahta. Ya, jabatan, ya. Saya sebagai kepala keluarga mentang-mentang aing gitu ya. Saya sebagai ibu rumah tangga mentang-mentang aing gitu kan. Lamun teu dijatah ku aing maneh ku saha gitu kan. Ya, itulah yang namanya tahta. Jabatan, merasa tinggi gitu ya, Bu ya. Harta tahta wanita, suami istri kita, anak kita. Yang keempat yang sering kita tuhankan adalah otak kita. Bu, yang kita tuhankan adalah naon Bu? Ketika eta jalma mulai merasa pang pinter, itu pangesena Bu, punten. Esek sekali. Untuk tidak merasa paling pinter itu pangesena. Padahal itu jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kepintaran, kekuatan itu hanya milik Allah. Allah kita ngaku-ngaku gitu kan. Kemudian merasa paling suci, aku jadi jamaah panghadekna, pangalimna, ya, aku pang hebatna lah, pang naonna lah. Ketika itu masih muncul dalam hati kita, itulah kita ternyata masih di dalam zaman yang sangat gelap gulita. Kemudian apa yang kita tuhankan lagi? Yaitu yang kita tuhankan nafsu amarah. Ya, marah, dendam, dengki, iri, itu insya Allah kita bahas nanti ilmunya bagaimana bisa ke arah situ agar kita bisa menjadi orang yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bu, jam berapa? Ya, masih 10 lagi ya, 10 menit lagi. Kemudian ketika jalma eta, tak ceritakan Jawa ya Bu ya. Di Jawa itu ada yang namanya Mas Kumambang. Ya, saya sudah berceritakan di rumahnya Bu Novi waktu itu. Mas Kumambang itu emas yang kumambang itu mengambang. Itulah posisi kita ketika di dalam rahim. Ya, di dalam rahim seorang ibu. Itu namanya kita memiliki emas yang sedang kumambang di dalam perut kita. Itulah calon cikal bakal seorang manusia. Ya. Kemudian Mas Kumambang mijil, ya. Mijil itu keluar Bu, lahir ya kan. Itu manusia itu masih bertuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia Tuhannya masih Allah. Karena ketika roh itu belum ditayubkan, Allah menjanjikan, roh, kamu akan saya masukkan ke dalam rahim orang itu, ibu itu. Tapi kamu siap gak bertuhan aku Allah ketika hidup di dunia? Kita semua dijanji oleh Allah juga gitu Bu. Kita semua menjawab siap. Ketika kita menjawab siap, langsung dicemplungkan ke dalam rahim atau janinnya ketika umur 4 Makanya orang sadayana lamun 4 bulan kudu ngopa. Penting itu 4 bulan ngopati penting Bu. Ya. Itu apa? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, tiupkanlah ruh yang terbaik ketika 4 bulan itu. Ya. Umurnya yang baik, yang panjang, akhlaknya yang baik, rezekinya yang baik, ya enggak? Amalnya yang baik, itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mijil, dia masih bertuhan Allah. Setelah mijil, kemudian dia berkembang menjadi anak dewasa, ya enggak? Akhil balik. Ya enggak? Akhil balik itu ditandai dengan yang namanya kalau laki-laki mimpi basah. Ditanya kalau masih ada yang punya laki-laki sudah mimpi basah belum? Itu wajib Bu, ditanya Bu. Ya, mimpi basah.
Agar apa? Kita bisa mengingatkan dia untuk selalu sholat. Jangan sampai kalau sudah balik anak kita yang laki-laki atau perempuan tidak kita ingatkan untuk sholat. Bukan dipaksa sholat loh Bu. Diingatkan bukan dipaksa. Ya salah. Diingatkan itu berarti diingatkan tok. Kok masa dia belum mau? Ya berdoa ya Allah kok dia belum mau. Ya Allah dia belum mau. Ya minta sama Allah jangan dipaksa sholat. Jangan ya. Nggak boleh memaksa dalam agama, nggak boleh kita hanya boleh mengingatkan terus. Nak sholat, engkau elok. Ya lah pokoknya, gitu. Ternyata pohon berdoa lagi ya Allah. Ternyata anak saya masih lupa. Gitu terus sampai dia selalu ingat akan sholat. Bu, lamun perempuan ditandai dengan menstrua, itulah yang namanya dia sudah mulai cinta, diturunkan nafsu oleh Allah. Cinta dunia, cinta awewe, mulai itu ketika sudah mulai balik tadi itu muncullah nafsu manusia itu muncul sama Allah diberikan nafsu. Dosa mulai berlaku, hukum Islam mulai berlaku. Ulah sembarangan ini anak harus kita ingatkan terus gitu kan. Itulah yang namanya asmorondo. Dia sudah mulai berasmara terhadap wanita ya atau harta. Kan dia mulai seneng motor ya, beli motor ya. Sudah mulai seneng main ya kan. Itulah namanya asmorondo. Kemudian ketika sudah asmorondono dia akhirnya menemukan pasangannya ya. Menemukan pasangannya dia nikah ya. Menikah, waktu menikah ini dia mulai merasakan pahitnya hidup ya. Dulu saya sebelum nikah tidak merasakan pahitnya hidup Bu. Semua manis Bu ya. Wong asmorondono sih hidup saya asmara terus ya. Setelah nikah dandang itu pahit hitam sih ya. Dandangnya dandang. Hah? Etal. Gula itu ternyata sudah kawin ya. Bebojoan ternyata pahit dan manis. Pahitnya luwih akeh, manisnya gulane sak emprit. Itulah dandang gula. Berarti kita saat ini berada di dandang ada yang belum nikah. Sudah ya semua ya, ya. Kita sudah di dandang gula, merasakan pahitnya dan manisnya kehidupan. Bu, setelah dandang gula ya. Itu yang namanya setelahnya itu kita mengalami pangkur Bu. Pangkur itu sudah mulai dikurangi kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Saya nunggu mulai pangkur saya. Mas Wiki, saya giginya udah mulai copot satu. Berarti nikmatnya makan dikurangi oleh Allah. Tandanya Bu itu kita harus segera taubat. Kalau sudah mulai pangkur, tidak ada alasan lagi untuk tidak tobat. Semua kejelekan hidup segera erenkan. Segera erenkan. Diberhentiin bahasa Sunda naon? Lain dierenkan lain ya. Dierenkan. Kalah bingung saya. Pangkur tuur saya yang tadinya jalannya jajak sudah mulai tidak mulai pegel-pegel ya, dingin dikit pegel-pegel, makan daun melinjo, kacang mulai daun kobis ya. Itu kan kita sudah mulai disuruh mengurangi yang enak artinya apa? Suruh ingat kepada yang maha kuasa. Itulah yang namanya pangkur. Bu, kalau sudah pangkur tidak bisa kita tidak tolak ya. Itu kita yang mengalami yang namanya megat ruh. Megat itu memutus, ruh itu ya ruh. Kita semua yang hadir di sini ya pasti akan mengalami yang namanya megat ruh. Megatnya kalau sudah megat ruh, amalan apapun itu langsung dihisap oleh Allah. Ya jalma hadik, jalma goreng gitu ya. Ya mati husnul khotimah.
Kita inginnya meninggalnya nanggal yang baik kan Bu ya. Meninggal yang husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah kita 1000 tahun, ternyata hati kita masih menuhankan. Ya, di lain Allah bisa jadi meninggal kita bukan meninggal yang husnul khotimah. Contoh 99 hidup kita ya ibadah Bu. 99% hidup kita gunakan untuk ibadah. Kok yang 1% sisa hidup kita pas sakit ya? Kok kita kepleset, musyrik ya, menyekutukan Allah melalui jin ya, melalui perantaranya ya. Itu yang 99 tidak diakui oleh Allah. Karena apa? Dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu. Kebalikannya 99% hidup kita dugal, bajingan katakanlah ya. Perbuatan apa aja sudah kita lakukan mau limo itu, madon, mendem, medok, mangan, mencuri ya, sapowelah. Itu sudah kita lakukan ya. Tetapi kok 1% orang hidup nak gering, terus kita bertobat, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, saya akan bertuhan kau ya Allah. Belum sempat dia ibadah yang baik, baru gitu aja. Ya, dia sudah diterima tobatnya, semua dihapus dosanya, dia meninggal dalam husnul khotimah, surga baginya, berjumpa Allah Subhanahu. Ternyata kita tidak boleh lengah dan terus harus merapat kepada Allah itu di situ Bu. Tidak boleh lengah-lengah. Aya nama kuring jalma hade gitu ya. Tanya nggih Pak enak. Iya enggak? Enggak bisa. Sehingga kita harus selalu senantiasa rendah hati di hadapan Allah agar kita terus diistiqomahkan di jalan yang lurus, jalan yang ingin berjumpa dengan zat Allah Subhanahu. Setelah megatruh namanya pucung Bu. Pucung itu dipocongin Bu. Dipocongin ya. Ya sudah kalau dipocongin dihafanin itu. Setelah dipocongin siluku-siluku batok ya. Batoke elo gitu ya. Artinya apa? Ya sudah, tidak ada yang bisa kita usahakan. Kalau sudah meninggal, ya ada di Al-Quran diceritakan jalma geus paeh di alam kubur dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin balik ke dunia. Kunaon? Bar itu encan jadi jalma hade, kuring nyesel ya Allah, encan salat acan gitu kan. Tara sudah kok acan gitu kan. Tara berbuat baik. Saya ini diberikan kesempatan ya Allah, ente gitu kan, cek Allah ente. Mual aya kesempatan deui Ibu. Mual aya. Kalau geus megatruh, geus. Kita sudah tidak ada kesempatan untuk mencari bekal di akhirat untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ibu, masih ada waktu 15 menit. Bisi aya nu arek ditanyakan mangga. Insya Allah minggu depan kita masuk ke bab rukun Islam. Kita fokuskan rukun Islam sampai selesai rukun iman. Rukun iman sampai selesai, baru bab syariat yang lain, contoh wudhu, sholat dan sebagainya. Tetapi tetap saya selipkan sedikit hakikatnya. Hakikat dari sholat, hakikat dari wudhu, sedikit, kadarnya sedikit. Yang insya Allah tidak akan mengganggu perjalanan rohani panjenengan, insya Allah. Itu, mau ada yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan kita diskusi bareng. Silahkan Bu. Usul Mas Vicky ngomongnya ulah kebanteran teuing, sok. Mas Vicky ka dia bawa makanan, sok. Namun bisa bagi-bagi duit, sok. Doain saya sugih gitu kan. Yang penting jangan sampai memberi saya uang atau barang atau apapun, saya tidak akan terima. Ya Bu ya, mohon maaf. Ya, saya tidak mengharapkan semua itu. Yang saya harapkan panjenengan semangat dalam ngajah itu tok. Jangan semangat istiqomah, itu yang saya harapkan. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun dari panjenengan semuanya. Ya, insya Allah jangan menjadi beban, kudu iuran dan sebagainya ya. Kita datang itu sudah bunga gitu ya. Monggo. Ibu bisa ekek suka jadinya yang dia yang mau masuk
Kakara pertama bingung mau tanya kenaon gitu. Pertanyaan banyak, monggo silakan di luar tema juga nggak apa-apa. Kok menyampaikannya terlalu keras bisa diingatkan ya Bu ya. Kok sulit dipahami ya, mohon maaf Ibu. Sementing Buka sedikit. monggo sok. Ibu-ibu mangga. Nanya bebas, nanya Mas Vicky gimana cara ben suami saya jadi jelma nu HD. Wong saya kencan jadi jelma HD, nanya ke Mas Vicky tak gituin, tak jawab gitu. Monggo silakan. Nek bisa saya jawab, nggak bisa ya mungkin ada ibu-ibu yang bisa jawab. Karena yang namanya ilmu itu bisa keluar dari mulut siapapun, ya. Bisa dari mulut saya, bisa dari mulut Bu Novi, dari mulut Tata Iro, semua bisa. Allah itu memberi petunjuk atau ilmu kepada siapapun. Bahkan anak kecil aja itu bisa saja berkata baik, bener nggak? Ya nggak. Malah kita yang udah tua belum tentu bisa berkata baik ya. Itulah ilmu Bu ya, bisa keluar dari manapun. Grogi ya. Ini saya pengen perkenalan saja. 15 menit kita nonton perkenalan ya. Nek Teteh Hiro mas apa? Buas tuh mas apa? Sampingnya deh, pohon arana Bu punten Bu. Sahabu sering ikut yasinan tapi udah lama gak yasinan sih, jadi lupa. Saya sendiri udah lama gak ikut yasinan. Ini untuk ikut yasinan ibu-ibu tuh pada jengkel sama Mas Vicky apa ya? Kuring salah naon, si Gana kuring mah jadi sama. Oh corona. Ya. Monggo, bagi ibu-ibu mau ikut yasinan malam Jumat terbuka lebar, umum, tidak hanya jamaah sini Bu. Malam Jumat, bisi ingin mengirimi doa orang tuanya, ya mengalirkan doa untuk pokok orang. Silahkan malam Jumat, setiap malam Jumat habis maghrib, setiap. Monggo, bawa Yasin, bawa Asmaul Husna. Asmaul Husna dibawa, Yasin dibawa. Monggo. Kalau kita tidak mulai kebaikan sekarang, mau kapan lagi gitu kan? Kita tidak tahu umur kita kapan, itu nggak tahu. Ya. Terus namanya siapa Bu? Bu Rifki ya? Ya, tak inget-inget Bu Rifki. Bu Rifki. Kelang lah, tak foto lah, nggak di imah tak apal kenya. Karena nek orang apal kan nggak kenal, ya kan? Tak apalin nanti ini. Hah? Kenaon? Ya itu mah pasti. Kalau nggak saya nggak dikasih tahu enggak. Setiap kok Pak Imam dikasih tahu, heran saya. Setelah Bu Rifki, Bu Saha, Bu Silvi Ilmana nak. Oh iya, kamu pakai masker. Astagfirullah. Itu mah nyaho. Itu mah Bu Eko nyaho. Terus sampingnya Saha. Rindi, Bu Impres, pemajikan Saha. Dekat tukang sekolahan. Oh depannya, sama Pak Enyol masih saudara. Suaminya itu orang Jawa Timur tuh Mas. Saha? Rindi. Oh berarti saudara cengurang. Bu Rindi di Impres, sampingnya Pak Enyol. Ya, terus sampingnya Dei Iqbal, rumahnya mana? Sekitar itu. Bu Iqbal, Bu Rindi. Sampingnya Dei Bu Saha. Berdiri ke kalah grogi saya.
Salah, yang berdiri itu ibu-ibu. Masa saya perkenalan yang berdiri. Kan kalau ibu-ibu berdiri kelihatan, oh Bu Rindi, Bu Iqbal. Ah ya Allah, alasanan. Sok Bu Saharana. Bu Hah? Bu Darwi ya. Hah? Saya berdiri ya. Aduh, lumayan biar gak pegel. Saya ingin memvideo Bu Sapa, monggo sok. Bu Saharana, Bu Darwi, sampingnya Bu Darwi mana nih? RT? Salah kina saha? Oh iya. Terus sampingnya deui. Bu? Maman. Sebelah nih. Pak RT. Ya. Sampingnya deui. Hah? Bu Eli. Oh, Bu RT. Astagfirullah. Ampura Bu RT, saya sebagai warganya yang tidak baik ya seperti ini. Bu RT-nya sendiri tidak kenal. Terus sampingnya Bu RT berusaha. Lama gak ikut yasinan sih, jadi lupa. Corona deh, karunya yang di corona. Bu Lesi. Ya terus RT 7. No, RT anyar ya? Oh, alhamdulillah. Itulah yang namanya Bu RT harus memberikan contoh bagi warga. Kalau nggak memberikan contoh, nggak usah jadi RT. Syaratnya jadi RT di Simban itu seperti itu. Berarti Bu RT rasa Bu Tony ya, oke. Terus dari sini, ya dari sini. Bu Sahabu, punten. Hah? Bu Zidan. Di mana? Impres. Oh, ini mah nggak usah dikenalin. Eta saya. Mana? Astagfirullah. Iya. Ingat. Iya. Enggak sering ke situ masa lupa ya. Astagfirullah. Ya purip. Panggelisna sudahna ya. Hah? Tambah cantik cenah. Eta luwih gres deui saha eta sampingna eta. Eta masih ora. Eta. Lain eta. Dah. Kita mah puas. Hidung nyaho. Iya saya. Turun ini nih. Hah? Sampingna. Oh ibuna. Gini mirip. Oh anaknya ya. Sampingna saha? Bu Hiro. Oh Pak Wiono, astagfirullah. Iya. Saya tuh sulit menghafal nama dan wajah itu sulit Bu, bener. Makanya saya usah video ini. Terus, jarang ketemu sih ya. Sampingnya deui saha punten? Sampingnya deui. Ya. Dulu saya pernah menceramai di rumahnya. Pengantin baru tak ceramai. Terus kedua saha? Sebelah mana? Oh ini suaminya Dede. Oh yang kemarin ngisi di situ itu ya? Mau acara sunatan apa ya? Iya. Kan di dapur bae itu nyaho. Iya. Terus sampingnya astagfirullah. Itu mah apal. Enggak usah. Eta tukang sah eta. Bu, saha Bu yang jilbab? Belakangna bojo Edi mah nyaho. Udah saya tanyakan eta mah.
sampai bosen. Namanya dari mana? Oh, saya punya utang. Saya punya utang ke Ajak. Ya, geng. Ya, saya punya utang ke Ajak, ya. Saya masih ingat itu. Cuma belum sempet aja. Ya. Ingat. Hah? Ya kan kertasnya nggak apa-apa. Tetap butuh. Sampingnya siapa? Mana itu? Suami Nasa. Oh iya. Itu apal udah. Bu Datim apal. Eta nu jilbab kuning, punten. Saya eta. Bu Cinta. Astagfirullah, ya. Pak Sarto ya. Pernah ke situ, ya. Pak Sarto, Mbok? Orang yang baik? Ya. Pak Sarto orang yang baik, tak akui itu. Terus belakangnya siapa? Semuanya juga baik. Mana itu? Hah? Samping nak? Kiri apa kanan nak? Oh iya. Terus? Tama Vinolin? Oh hafal mah. Iya Bu Atip. Oh hafal itu Bu Ustad. Ya, jadi kalau setiap jam berapa pengajian anak-anaknya? Jam 1 berjalan ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Kita doakan ya, semoga Bu Atip sehat selalu, panjang umur, bisa mengemban amanah untuk menghidupkan agama ngaji anak-anak kita semuanya di Simbar. Kita doakan ya Bu ya. Ya itu, udah cukup ya perkenalannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah cukup. Itu jam 5.15 kita selesaikan. Mari sedikit kita tawasulan 5 menit aja ya. Nggak akan lama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa tabi'in. Wal ulama wal Allah subhanahu wa ta'ala jalani al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usanillah ruhi almarhum guru kami yaitu Bapak Haji Ibrahim Masuri wal marhum Bapak Ustadz Kliman Hadis dan Mubidan Mukari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Musliman wal mukminin wal mukminat khususan fi dusun Sibarjaya Desa Benar Allah filahum warhamhum wa'afi wa fahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita, leluhur kita, saudara kita yang telah meninggal di dalam kubur, semoga dapat ampun Allah Subhanahu wa taala, dapat terima amal ibadahnya tempat sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum Allahumma firlahu warhamhu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan kepada seluruh penduduk Desa Bener, Desa Simbar, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang budi segala dosa-dosanya diberikan hidayah taufik sehingga menjadi umat yang bertuhan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidup rukun damai, sukses dunia sukses akhiratnya, bagi dunia bahagiannya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Untuk diri kita yang hadir pada kesempatan ini, semoga senantiasa kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, istiqomah lahir dan batin dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis ini dapat menjadi majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, memberi barokah manfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak buah kita, dan juga saudara di sekitar kita semuanya. Dan wabil umum, desa benar ini menjadi desa yang semakin baldatun hebatun warabun wafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wal kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i والأموات يا خادي الحجات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في العالمين وبركة في رزقنا وتوبة في الماضينا ورحمة في الماضينا ومغفرة بدل الماضينا. اللهم هاون علينا في شر الماضينا ونجنا من النار وعافنا بصبر واغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan di hari-hari selanjutnya, dan kita berjumpa lagi di hari Selasa sore yang akan datang jam 4 kita mulai insyaallah. Itu kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya apabila ada kurang sopannya dan sebagainya saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.